Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi, sekarang kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustadz Dr. Julian Ajhar. Beliau akan membahas tema hobi julid amal sedikit. Seperti apa? Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, para jemaah Cahaya Hati Indonesia yang sangat barokah pada siang hari ini ya. Ini jemaah dari mana nih? Waduh, ini digeladi dulu mungkin dari Bang Ustadz Abi. Alhamdulillah. Serentak. Berkah ini Kompak banget ya. Tadi sebelum kesini tadi geladi dulu ya, latihan kok dari A sampai Z itu serentak bacaan. Sangat luar biasa, ada adik pondok pesantren dari Bekasi. Nah, tema yang kita sampaikan yaitu hobi julid dan amalan sedikit. Kenapa tema ini sangat penting kita sampaikan, bahwa julid itu adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam. Membicarakan aib orang lain. Bagus tidak? Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismu. Yang artinya adalah jauhilah perbuatan buruk sangka. Perbuatan kebanyakan buruk sangka, karena perbuatan buruk sangka itu membuka aib orang lain adalah merupakan perbuatan dosa. Dengan adanya peringatan seruan Allah, firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, rekan-rekan sekalian, jamaah, adik-adik generasi milenial Bekasi, benar nggak ini? Insya Allah benar ya. Kita tidak boleh membicarakan aib orang lah. Nah, karena saking banyaknya setiap hari sibuk membicarakan keburukan orang, mencari kelemahan orang, membuka aib orang lain, sehingga kita lupa beramal. Lupa kita beribadah. Di sini mungkin tidak ada yang membicarakan aib orang lain. Amin ya. Daripada kita membicarakan aib orang lain, lebih baik kita banyak berbuat ibadah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna naik wabil hadi Rasulillah wa kul limujahidilillah bi ahlil bal. Sekali lagi, nggak ada yang fals. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Luar biasa, karena perbuatan membuka aib orang lain itu perbuatan julid, yang itu adalah perbuatan ghibah. Ghibah itu yang pertama adalah melebihi dari perbuatan
zina, ya, maka jauhi perbuatan riba. Yang kedua adalah riba itu memakan amalan kita. Selanjutnya adalah riba itu akan banyak menimbulkan fitnah. Selanjutnya riba akan bukan hanya yang melakukan penghibaan, yang mendengarkan riba juga akan berdosa. Mau pilih yang mana nih? Mau pilih julid, riba, atau pilih nggak julid? Pilih nggak julid ya. Alangkah bagusnya, karena riba atau julid itu ya, membicarakan aib orang lain itu akan menimbulkan konflik. Mencari penuh kecurigaan sama orang. Jangan-jangan ini. Curiga terus. Nah, itu di dalam Islam kenapa diharamkan? Dihindari, karena perbuatan julid itu, riba itu akan merusak amalan kita dan akan menimbulkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai Nah, sudah ada aturannya bahwa kita harus bersatu. Persatuan Indonesia. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa guru. Apa yang guru sampaikan benar-benar dahsyat. Dan tema ini jadi menarik guru. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, istighalu bi'uyunil khalqi. Jangan sampai kita jadi manusia yang sibuk ngurusin orang lain. Ketika perkaranya buruk maka tidak boleh. Bagaimana guru kalau yang diomonginnya kebaikan, apakah itu boleh? Monggo guru. Terima kasih Ustadz Abe, guru kita yang sangat mulia. Bagaimana kalau yang diomongkan itu kebaikan ya? Baik guru. Wah, ini yang kita harapkan. Apalagi generasi milenial ya Indonesia, adik-adik sekarang ini itu harus banyak berbicara tentang benar enggak? Nah, itu orang yang selalu membicarakan kebaikan, yang dikupas kebaikan, nanti yang terngiang-ngiang di benak kita itu, di benak generasi milenial nanti itu akan hikmahnya positif semua, tidak ada timbul rasa kecurigaan, sehingga kalau kita banyak berbicara yang tidak baik, curiga nanti akan timbul permusuhan, akan menurunkan moral menjadi orang yang durhaka dan menjadi orang yang lesu, orang yang tidak semangat. Tapi kalau kita berbicara tentang kebaikan berarti semangat terus, ya. Semangat 45 terus. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya guru, bagaimana cara menghindari dari julid itu sendiri guru? Cara menghindari julid itu yang pertama, kuatkan akidah kita. Kita selaku umat Islam jelas perbaikin sholat Kalau kita sholat kita bagus ya, ingat rukun Islam, 2 kalimat syahadat yang pertama, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu. Dan banyak-banyak lidah kita ini dibaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tadarusan dah daripada ngomongin keburukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayo. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu Bang Azari kasih nilai 60. Karena yang ini diam. Hai, halo. Ya, bagus ya. Yang penting sudah diwakili oleh teman-temannya. Ya, harus banyak membaca Al-Quran biar enggak sibuk membicarakan aib orang lain. Nih, udah berapa huruf tadi dibaca Al-Quran? 1 huruf aja berapa pahala ya Ustadz ya? Barakallah. Gitu ya. Halo? Ya, mantap ya. Kiatnya apalagi guru, di antara selain guru membaca Al-Quran, bersolawat, lalu apa yang harus kita lakukan agar dalam keseharian kita tidak julid sama orang? Subhanallah Ustadz Abe, kita harus banyak berbuat yang baik. Contoh kita belajar yang benar. Kalau ini kan masih mahasiswa ya. Udah punya anak ini? Belum, kenapa belum? Karena masih
Masih muda, biasanya yang datang ibu-ibu, nenek-nenek, tapi hari ini ceria semuanya. Alhamdulillah. Milenial, ini luar biasa Ustaz Abe mendatangkan yang generasi muda, generasi milenial ya. Masya Jadi Allah. perbuatan yang tadi, yang positif, belajar yang rajin, ya, banyak sedekah, ya, terus banyak-banyak menghafal Al-Quran, oke? Terima kasih, Masya Allah. Luar biasa apa yang beliau sampaikan, banyak manfaat buat kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @Cahaya Hati iNews di segmen Jamaah Bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.